Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Hapsari Titahuning yang akan menjadi moderator memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi komunikasi kepegawaian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Rani Fitria dengan NIM 2020121140. Yang kedua, Alvina Yulia Utami dengan NIM 2020121141. Yang ketiga, Romo Muhammad Ramuji Belhimi dengan NIM 2020121142. Yang keempat, Alif Ulinuha dengan NIM 2020121143. Yang kelima, Ajeng Hapsari Titahuning dengan NIM 2020121145. Yang keenam, Enggar Virginia Aktianisa dengan NIM 2020121146. Yang ketujuh, Cindy Apriliani dengan NIM 2020121147. Selanjutnya, materi ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Alif Ulinuha, yang akan dilanjutkan oleh rekan lainnya. Pengorganisasian direct request. Apa itu direct request? Direct request adalah permintaan atau permohonan langsung. Direct request sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Next. Apa contoh direct request dan cara yang baik menyusun direct request? Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksmil, atau email. Ketika audiens tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidak mau bekerja sama dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau direct request. Cara yang baik menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama. Kemudian diikuti penjelasannya, gunakan bahasa yang sopan dalam penulisan direct request. Contoh, saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Bagian pertengahan, surat direct request biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Misalnya, saya ingin sekali memesan beberapa contoh buku referensi yang Anda tawarkan pada bulan Januari 2011 yang lalu. Pada bagian terakhir, nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Misalnya, di mana audiens dapat mencari informasi atau produk, batas waktunya, dan sebagainya. Kemudian akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah, mengingatkan audiens akan pentingnya permintaan tersebut. Misalnya, jika buku-buku referensi terjual lancar, Anda dapat memesan buku-buku tersebut dari Permata Bookstore. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan organisasi direct request. Mencakup ada 3, yaitu pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita meminta data sensus 2004 dari suatu lembaga pemerintah, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan kita tersebut tidak tahu apakah yang kita inginkan adalah suatu rangkuman data yang 1 atau 2 halaman
atau suatu laporan sensus yang rinci. Oleh karena itu, pada kalimat permulaan kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua, penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Pendekatan lain yang dapat diterapkan untuk bagian pertengahan adalah membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan yang kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. Jika permintaan kita lebih dari satu jenis, kita sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan. Ada dua hal yang membuat permintaan kita dapat ditangani dengan segera. Yang pertama, buatlah pertanyaan yang langsung mengenai inti permintaannya. Yang kedua, hindari meminta informasi yang sebenarnya kita bisa memperoleh sendiri. Yang ketiga, yaitu penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Himi. Strategi untuk penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif adalah kegunaan pendekatan langsung. Pendekatan langsung atau direct request memiliki beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut. Keunggulannya adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif. Yang kedua, menekankan hasil suatu analisis. Yang ketiga, menghemat waktu pembaca. Kelemahannya, 1. Faktor kebiasaan. 2. Kesulitan untuk mengubah pola pikir. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rutin message dan positif message. Pada umumnya, pesan-pesan rutin dalam pengorganisasiannya menggunakan pendekatan langsung. Untuk menulis pesan-pesan rutin dimulai dengan pernyataan ide pokok, selanjutnya penjelasan yang lebih rinci tentang apa permintaan kita. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan. Bagian penutup kemukakan keramahan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Untuk positif message, pesan-pesan positif umumnya berisi pesan-pesan bisnis yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu yang menyenangkan dan menggembirakan pihak lain. Pengorganisasiannya pesan-pesan positif dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Dimulai dengan ide pokok yang jelas, selanjutnya penjelasan rinci tentang dasar-dasar pemikiran positif. Pada bagian penutup, kemukakan pernyataan keramahan dan penuh etika. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Pesan rutin. Apa sih itu pesan rutin? Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya dengan menggunakan pendekatan langsung. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Contoh dari pesan rutin yaitu surat masuk, surat keluar, memo, surat yang berisi
pesanan barang, keluhan, rekomendasi, kredit, pengaduan, penawaran, undangan, dan lain-lain. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin akan lebih efektif apabila menerapkan strategi yang jelas. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung, untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam penyampaian pesan-pesan sangat perlu diperhatikan untuk penulisan pesan-pesan rutin dimulai dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin, perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan dalam penulisan yang rutin. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin adalah bagian pendekatan tanya-jawab, seperti meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga produk, sistem pengiriman produk, cara pembayaran produk, pemberian garansi, ukuran produk, warna produk, dan apa manfaat dan kegunaan produk. Selanjutnya pada bagian akhir dari permintaan pesan-pesan rutin, kemukakan pernyataan keramahan. Selanjutnya apresiasi atau penghargaan dan tindakan khusus yang diinginkan. Untuk memudahkan respon pembaca, akan lebih baik kalau dicantumkan informasi penting yang dapat dihubungi segera, seperti alamat kantor, nomor telepon, atau alamat email, jam dan hari kerja, serta kontrak informasi penting lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Good news merupakan surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Biasanya, good news, bentuk-bentuk good news sering dibuat perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, good news tentang pekerjaan. Good news tentang pekerjaan ini contohnya seperti penerimaan kerja, kenaikan pangkat, memperoleh bonus kerja, atau kenaikan gaji. Yang kedua, good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, biasanya perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, dan juga pemilihan metode promosi yang tepat. Contohnya seperti memberikan diskon kepada pelanggan atau dengan strategi beli 3 gratis 1. Selanjutnya, goodwill. Surat yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Contohnya seperti ucapan selamat, ucapan penghargaan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespons secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill,
Seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Jadi untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama ada pembukaan. Ini berisi tentang kemukaan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Yang kedua, penjelasan rinci. Ini merupakan bagian pertengahan kemukaan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Yang terakhir, penutup. Bagian akhir kemukaan pernyataan, keramahan, dan tindakan khusus yang diharapkan. Demikian penyampaian materi dari kelompok 4 yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.